Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik dan terus merayakan kehidupan dengan syukur. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu, 5 Mei 2021, yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 27 sampai dengan 31. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kasih dan kemurahan-Mu telah menolong kami. Sehingga benar kami menemukan berkat, kekuatan, dan kesegaran. Dalam berbagai hal, kami ditopang. Bahkan kekuatan-Mu yang ajaib telah memampukan kami untuk boleh melewati dari setiap peristiwa kehidupan ini. Sehingga kami pun menemukan pengalaman hidup di dalam kasih dan damai-Mu itu yang membangkitkan semangat juang kehidupan kami. Maka kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan, kami yakini, jadi kekuatan juga dan pengharapan kami, bahwa damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan dan Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak gelisah dan gentar dalam menjalani kehidupan ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan tolonglah kami melalui kuasa-Mu ya Roh Kudus. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Mari kita bersama merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31, demikian sabda Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga, aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan, Rabu 5 Mei 2021, percaya dan tinggal di dalam damai-Nya. Ada seorang penulis buku mengatakan, jika ingin berdamai, maka engkau harus damai. Tentu pernyataan ini menarik. Kenapa demikian? Bahwa damai itu sumbernya bukan di luar kita, tetapi damai harus berpulang dulu dalam diri kita. Apakah kita sudah menemukan damai? Maka jika kita belum menemukan damai, maka tidak mungkin kita bisa berdamai dengan segala sesuatu yang ada di luar kita. Damai dalam hal apa? Tentu ini menjadi pertanyaan yang kritis untuk kita bersama. Penulis tadi tentu sedang menggerakkan hati kita untuk berpikir lebih dalam. Jangan-jangan kita mengupayakan perdamaian atau damai itu sendiri sementara kita tidak menemukan damai. Jika kemudian kita refleksikan dari teks yang sudah kita renungkan, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan, itulah yang Tuhan katakan. Maka menjadi sangat ironis ketika memang kita belum menemukan damai itu sendiri. Mungkin kita sudah menggembar-gemborkan damai, kasih, dan lain sebagainya, sementara kita belum menemukan damai itu. Ukurannya apa?
Mari kita lihat dari setiap perilaku dan tindakan kita. Apakah kita sudah menemukan damai itu sendiri dalam kehidupan kita? Misalkan saja, kita sudah menerima keberadaan kita. Karena seringkali kita menghakimi diri kita. Kita merasa kurang, merasa yang paling sial, atau mungkin kita merasa bahwa kita tidak berharga dibandingkan yang lainnya. Atau pada sisi yang lain, kita merasa bahwa lebih dari yang lain. Sehingga kita bisa mengatur yang lain seenaknya saja. Dan menganggap diri kita lebih benar dari yang lain. Bahkan mungkin kita merasa secara tidak sadar, kita lebih benar dari Tuhan. Lihat kembali pada diri kita, apakah seringkali kita bergejolak dalam kehidupan ini. Dan berbagai tantangan kehidupan. Yang cepat membuat kita menjadi emosi, marah, tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Kita tidak tenang. Yang kita pikirkan malahan, wah itu musuh saya. Wah itu mesti akan menghambat saya dan lain sebagainya. Maka kembali, pada teks yang kita renungkan, khususnya di ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Artinya apa? Bahwa damai itu diberikan senyata-nyatanya untuk kita. Bukan yang ada di luar kita saja, tetapi untuk kita. Maka jika kita belum menerima damai itu, maka sama saja kita belum percaya pada kasih Kristus. Jika hari ini kita belum menemukan damai itu, sama saja sesungguhnya kita membiarkan damai dan berkat serta anugerah damai itu yang dari Tuhan. Artinya apa? Bahwa menunjukkan bahwa kita memang belum bergantung atau sepatutnya kita berserah penuh kepada Tuhan. Padahal jelas di ayat yang ke-27 bahwa damai yang diberikan Tuhan memampukan kita untuk tidak gelisah, memampukan kita untuk tidak tawar hati atau gentar hati. Oleh karena itu pesan apa yang hendak kita terima? Mari kita rayakan kehidupan ini sesuai dengan tema percaya dan tinggal di dalam damai. Mari kita temukan, mari kita berjuang dan merasakan damai itu. Bukankah dengan jujur sesungguhnya di antara kita masih dalam perasaan-perasaan yang tidak damai, tidak tenang, tidur saja gelisah, duduk saja memikirkan banyak hal dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita raih damai yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita bersama. Satu persatu kita diberi, satu persatu diri kita diberikan anugerah itu. Oleh karena itu, terbukalah dengan damai yang Tuhan berikan. Yang kedua, jika damai itu telah kita terima, mari perjumpakan dengan kehidupan kita masing-masing. Jika hari ini kita masih gentar dan gelisah, untuk itu mari kita dengan semangat yang teguh mencari untuk melawan kegelisahan dan kegentaran itu dengan damai yang dari Tuhan. Damai apa? Tentu karena janjinya, karena pengharapannya, karena kuasanya. Itulah yang harus kita cari. Inilah pesan yang pertama dan kedua. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana melakukannya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saya pernah mencoba diri melihat tayangan YouTube. Pertama, menonton film yang ada tembak-tembakan selama beberapa hari. Oh, itu ternyata mempengaruhi pikiran saya. Kemudian, melihat film atau video tentang alam. Wah, itu juga mempengaruhi. Membuat hati tenang. Melihat perang. Waduh, itu juga berpengaruh dalam diri kita. Terus kemudian, metode lain saya gunakan. Bukan hanya video, tetapi musik. Jadi setiap hari saya mendengarkan musik. 1 atau 2 jam musik rohani. Oh, itu sangat berpengaruh. Ini contoh sederhana, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Ternyata berdampak baik atas kehidupan kita.
Maka analogi yang saya contohkan tadi, itu yang patut kita lakukan. Cara untuk menemukan damai itu adalah membangun kedamaian batin dengan memperjumpakan kehidupan kita dengan Tuhan setiap saat. Karena damai yang Tuhan berikan dan tinggalkan tidak berbicara, oh jam 12, jam 3, tidak. Tapi setiap waktu kehidupan kita, artinya kekal. Maka kita diberikan kesempatan untuk terus merebut, menemukan, berjumpa dengan damai setiap saat. Maka kalau damai itu sudah diberikan Tuhan setiap saat, maka dalam segala peristiwa, dalam setiap pengharapan kita apapun itu, mari perjumpakan dengan damai yang Tuhan berikan. Jika kita masih merasa belum bisa mengampuni, perjumpakan itu dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita masih merasa bahwa orang itu menjadi musuh kita, mari temukan bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Meminta belas kasih, mohon petunjuk dan lain sebagainya. Jika hari ini kita masih merasa bahwa kita masih sendirian, berkekurangan, bahkan mungkin masih ada tetesan-tetesan air mata yang kita keluarkan, mari perjumpakan itu dengan Tuhan. Setiap saat, apapun itu. Mungkin kita berat hati, mungkin kita tidak punya waktu, oleh karena kita sangat sibuk. Atau mungkin kita sudah tidak memikirkan Tuhan. Paksakan itu, berjuang dengan keras, yakinlah bahwa kita akan menemukan damai yang dari Tuhan. Oleh karena itu, percaya bukan hanya sekedar mengatakan, tetapi percaya juga tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya merasakan, menemukan, dan berjumpa dalam damai-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami berserah penuh Tuhan pada kekuatan kasih-Mu yang menyatakan damai sejahtera untuk kami. Maka biarlah kami percaya dan tinggal dalam damai sejahtera-Mu setiap saat. Karena damai-Mu Kau anugerahkan senantiasa dalam kewaktuan kami Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami berjuang. Mampukan kami menempuhnya. Mampukan kami benar-benar berupaya dengan sungguh. Boleh menerima hikmat-Mu, kasih-Mu, kekuatan, dan kuasa-Mu. Sehingga damai dari-Mu benar-benar mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga dalam situasi kehidupan apapun yang kami hadapi, damai-Mu mengokohkan dan menopang kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, satu persatu dengan kemurahan kasih-Mu yang besar. Demikian juga atas seluruh pengharapan kami. Dalam setiap kondisi kami, dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu terus bekerja. Karena damai-Mu mendatangkan pemulihan, mendatangkan berkat yang besar untuk kami. Khususnya bagi hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, kami percaya Engkau menolong, kami percaya Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Sari Mulyo. Kami percaya juga anugerah-Mu yang besar terjadi, memberkati kami semua dan menolong kami, dan mampukan kami bersama dalam persekutuan, mencari, menemukan damai-Mu yang besar, yang memelihara kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Oleh karena itu, tolonglah kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya kasih-Mu terus dinyatakan dan berkat-Mu Tuhan yang memelihara kehidupan bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.